Mau kado apa? Pokoknya bareng kamu terus. I love you. I love you mulu tapi gak dinikah-nikahin. Kamu gak lupa kan kita yang di film 8? Apa keke diganti sama cincin ya? Ada putusin gue. Film ini kami persembahkan untuk menunjukkan apa yang makna cinta dan segala pernak-perniknya di pikiran kami semua. Saya nggak hanya saya dengan penulis, dengan Almira Bestari yang menuliskan novelnya, tapi juga saya mendiskusikannya dengan para cast, bagaimana pendapat mereka tentang cinta, tentang pernikahan, tentang komitmen. Jadi ketika mendiskusikannya itu kita jadi paham, oke, perspektif case ini bagaimana, perspektif case ini bagaimana, sebagai Om Aiman ini bagaimana pemikirannya tentang tentang pernikahan. Semua case juga saya tanyain, dan saya secara pribadi juga menemui beberapa teman yang sempat pacaran lama, terus mereka putus, apa yang ada di hatinya. Terus ada satu temen yang dia putus, terus pacarnya mau menikah, terus seminggu atau 2 minggu sebelum pernikahan mantan pacarnya itu ngajak ketemuan, dan katanya mereka tangis-tangisan. Jadi berusaha memahami apa arti cinta, apa makna cinta, bagaimana perspektif manusia tentang cinta, tentang komitmen, tentang pernikahan. Tapi lagi-lagi semua itu harus disampaikan dengan cara mudah dipahami, dengan cara menyenangkan, sehingga lagi-lagi rasanya film ini nanti tidak merasa digurui, tidak merasa sok hebat, sok tahu tentang cinta. Jadi semoga teman-teman menyukai filmnya juga dan ikut mengabarkannya ke teman-teman penonton di luar sana. Terima kasih. Halo, Ma. Aku lagi dalam bioskop ini lagi mau nonton. Iya, sama Bara. Mas. Halo Tante, sorry filmnya udah mau mulai nih. Oh, around you. Betul, bagus sekali Pak. Terima kasih. Jadi waktu 3 tahun lalu saya diajak untuk ditawarkan dulu untuk membuat film ini. Yang pertama saya lakukan adalah membaca novelnya. Jadi saya pernah membaca novelnya Almira yang Reside, dan saya suka juga. Tapi kemudian ketika disuruh untuk mencoba membaca Ganjil Genap, terus saya baca, terus saya juga suka sekali gitu, karena kebetulan juga saya usianya sudah lumayan matang ya, dan novel itu ceritanya isinya tentang percintaan usia-usia matang gitu. Jadi saya merasa wah, ini cerita yang menarik dan ada banyak perspektif tentang asmara juga yang saya alami. Jadi saya bilang saya mau membuat cerita ini. Saya akan mencoba membuat cerita tanpa menghilangkan ruh dari novelnya, tapi film dan novel adalah 2 medium bercerita yang berbeda. Jadi waktu itu berbicara ke MD, nanti saya akan mencoba menulis skenarionya bersama teman Sigit di sini. Nanti kami akan minta pendapat dari Almira tentang bagaimana kalau skenarionya begini. Jadi kebetulan Almira juga tidak merasa perlu banyak memberikan batasan. Jadi ketika dia merasa ceritanya sudah menggembirakan, sudah happy buat dia bilang waktu skenarionya kami berikan, dia bilang ini udah sangat membuat saya gembira. Jadi apapun keputusan secara kreatif boleh diambil, yang penting ketika saya baca saya tidak merasa ada yang salah gitu. Jadi begitu diskusi yang kami lakukan. Kemudian soal beban, sejujurnya awal-awal ketika membuat proyek ini pasti adalah ya kepikirannya sangat manusiawi ya. Tapi kemudian saya menyadari bahwa ini tuh Ngeri-Ngeri Sedap dan Ganjil Genap adalah 2 film dengan genre yang berbeda gitu. Jadi tidak banyak secara bercerita yang beririsan gitu. Jadi rasa beban itu tuh akhirnya lambat laun jadi menghilang juga gitu. Awalnya yang dipikirkan, yang dikhawatirkan tuh ternyata
hal yang berbeda, jadi tidak bisa dibandingkan gitu, tidak apple to apple membandingkan film Ngeri Ngeri Sedap pembuatan kreatif dan segala produksinya dengan Ganjil Genap. Laras hati berkelana iris janji. Tapi Aiman gimana? Gue ngerasa Mas Aiman jauh lebih baik daripada Bara sekarang. Sebenarnya tadi kau udah lumayan menjawab banyak. Karena aku sendiri sebenarnya juga nggak familiar dengan genre komedi. Dan buat karakter Gala sendiri memang karakter yang bisa dibilang susah gampang untuk aku mainkan lah. Kan tadi kalian pada nonton gimana karakter Gala sendiri, terus keabsurdan dia yang kadang-kadang juga mungkin bisa dibilang di daily life aku mungkin aku gak akan melakukan itu gitu, kayak contohnya di bioskop tadi yang tiba-tiba dia ngomong all around me, itu kan hal-hal yang lumayan absurd ya untuk dilakukan gitu. Jadi tapi untung di sini dibantu dengan reading yang lumayan cukup banget, dan juga ada comedy consultant Mas Awe sendiri, ditambah di direct sama Bang Bennya sendiri yang bikin aku tuh jadi lumayan pede untuk memainkan Gala sendiri gitu. Dan buat pendalaman sama Koka sendiri memang kita ketemu di project ini ya sebenarnya ya, tapi lumayan langsung bisa dapet chemistry-nya karena pas kelar reading kita lumayan banyak diskusi sih. Kita ngebedah scene by scene kita bedah bareng-bareng, mau dibawa kemana ini scene-nya, terus kita banyak nanya juga sama Bang Bennya sendiri gitu, kayak ini scene mau lebih ke komedi atau mau lebih ke drama, karena basically aku juga lebih sering memainkan genre drama gitu. Jadi cukup belajar banyak banget di project ini jadinya, dan semoga tadi filmnya bisa menghibur banyak penonton dan bisa enjoy. Jadi kurang lebih gitu sih. Bareng ajak aku nikah, Mas. Tapi kamu tolak kan? Aku bilang aku pertimbangin dulu. Kamu nggak nganggap aku ada ya? Kita stuck, Mas. Cinta itu usianya 4 tahun, Gala. Sisanya komitmen. Aku belum siap selamanya dengan seseorang. Sebenarnya pertama-tama karakternya sudah ditulis dengan baik di skenario, dan kalau nggak salah waktu itu di pertama kali saya ngebaca PR juga nih untuk Aiman, untuk saya dalamin Aiman, karena Aiman ini kan terlihat seperti seolah-olah pahlawan datang di tengah-tengah Gala sedang galau, lalu tapi setelah sedikit demi sedikit setelah dikupas dia jadi kelihatan seperti seorang yang memiliki trauma. Itu PR-nya aja sih. Coba tunjukin bits by bits kelemahannya dia yang nanti akan bisa ngasih efek keputusannya dia sehingga menghambat laju relationship-nya dia sama Gala. Terus kalau sama Gala sih pendalaman karakternya kita ngebangun chemistry-nya itu dengan reading, terus kita coba ya itu aja sih, reading ya. Reading, terus coba, oh ya satu lagi tuh kita banyak konsultasi sama gue sih ya. Gue sih banyak konsultasi sama Bene, sama Awe yang kebetulan juga supervisor, konsultan komedi. Jadi kita kan bisa nih kayak melucu sehari-hari, tapi kalau gue buat pertama kali gue main romcom gitu ya, itu kan ada timing tersendiri, harus pas, dan yang lucu akan ditertawakan sama penonton bioskop tuh beda sama teman-teman gue. Kalau di depan teman-teman gue sih gue dia nggak lucu, cuma gue nggak tahu apa kalau di depan bioskop gue lucu apa gitu. Jadi segitu banyak, oh gitu ya, itu ya beda, oh gitu sih.